Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, satu saat kita pasti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Dan kemudian kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Artinya setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita akan menerima penghukuman oleh karena cara hidup yang jahat tanpa iman yang kita jalani dalam hidup kita, ataukah kita akan menerima mahkota oleh karena cara kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara, saya percaya setiap kita rindu kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Kita akan dikaruniakan mahkota. Alangkah indah waktu itu saudara, alangkah indah saat itu ketika kita menerima mahkota dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kelak setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita jalani kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak ketika kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan saat itu saudara, saya rindu saya juga akan menerima mahkota, karena saya menabur kebenaran kepada saudara. Saya menabur firman Tuhan yang mengarahkan saudara untuk hidup benar, dan kelak saudara menerima mahkota, dan saya pun akan menerima mahkota daripada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana masih dari kitab Timotius, di mana Paulus memberi nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Dan kali ini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa dia harus terus beritakan Injil, beritakan firman dengan semangat, supaya dia harus makin sungguh untuk memberitakan Injil. Dan kemudian setelah dia beri nasihat kepada Timotius supaya dia terus memberitakan Injil, karena nanti Yesus akan menghakimi kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 1, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Karena Yesus akan menghakimi hidup kita, maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, tegur yang salah, dan seterusnya. Paulus memberi nasihat itu terus kepada Timotius. Dan kemudian, saudara, Paulus memberi contoh tentang dirinya kepada Timotius. Artinya Paulus ini adalah guru yang baik, di mana dari setiap nasihat-nasihat yang dia beri, Paulus selalu menyuruh supaya lihat dirinya. Artinya dia memberi contoh. Ada teladan yang bisa dilihat dari dirinya, dari semua nasihat yang dia beri. Paulus di ayat 6 kemudian memberi penegasan, di mana dia berkata, mengenai diriku. Jadi setelah dia memberi nasihat, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, kemudian kuasai dirimu supaya engkau hidup benar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, karaktermu benar, pola pikirmu benar, tanggung jawabmu benar dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia berkata, mengenai diriku. Kali ini dia jelaskan tentang dirinya. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Tetapi sebelum ke sana, saudara, saya mau kita lihat ayat yang ke-8. Sebuah keyakinan dalam diri Paulus atas semua yang telah dia kerjakan, atas teladan yang dia beri, atas perjuangan dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan dan sebagainya, saudara. Maka di ayat yang ke-8 dia memberi dan menegaskan keyakinan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya.
Luar biasa, saudara. Sekali lagi tadi dia berkata bahwa Yesus akan menghakimi kita. Pada satu saat setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, maka Yesus akan menghakimi kita. Dan kemudian saat penghakiman ada satu keyakinan yang luar biasa dari Paulus, di mana dia berkata bahwa telah tersedia mahkota bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Artinya, Paulus yakin bahwa pada saat hari penghakiman nanti, bahwa dia akan menerima mahkota yang dikaruniakan bagi dia. Sekali lagi saudara, satu saat kita akan dihakimi. Pada saat nanti kita akan dihakimi, apakah saudara yakin seperti Paulus bahwa saat itu nanti saudara akan menerima mahkota? Paulus begitu yakin, saudara. Bahkan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang pun dia yakin. Jadi saat dia menuliskan surat ini, dia masih hidup, saudara. Dia menegaskan keyakinannya bahwa saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota telah tersedia bagi dia. Dan mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia pada hari penghakiman nantinya. Luar biasa, saudara. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, di mana dia yakin bahwa satu saat dia akan terima mahkota yang akan dikaruniakan bagi dia oleh Tuhan. Dan saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota itu telah tersedia. Saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dengan cara kehidupan yang kita jalani, apakah kita yakin bahwa sudah ada mahkota tersedia bagi kita? Apakah kita yakin bahwa saat kita menghadap dia nanti, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ada mahkota yang akan dikaruniakan bagi kita? Saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia? Kenapa Paulus begitu yakin bahwa saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya dalam penghakiman Tuhan, maka saat itu dia akan menerima mahkota? Saat ini dia yakin mahkota itu telah tersedia, dan saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan dikaruniai mahkota. Apa yang dilakukan Paulus dalam perjalanan hidupnya? Apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya? Nah saudara, dikatakan ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku. Jadi ada hal yang dia jelaskan tentang dirinya yang menjadi alasan dia yakin bahwa mahkota telah tersedia, sehingga nanti di saat penghakiman dia terima mahkota itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus mengenai dirinya yang menjadi alasan dia yakin mahkota telah tersedia. Kita lihat bersama saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Karena dia telah berkorban habis-habisan, saudara. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia telah rela mengorbankan segalanya dalam melayani Tuhan. Bahkan darahnya sendiri pun dia rela korbankan dalam melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Darahnya pun dia rela curahkan dalam melayani Tuhan. Dan memang kita lihat berkali-kali Paulus mengalami aniaya. Berkali-kali dia harus menderita dalam dia melayani Tuhan. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apa yang sudah rela kita korbankan bagi Tuhan? Kalau Paulus dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia karena dia telah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Selama dia hidup, darah pun sudah dia curahkan untuk berkorban bagi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sendiri telah berkorban bagi dia. Dan dia berkata bahwa dia rela berkorban, bahkan mati bagi Tuhan. Selama perjalanan pelayanannya, darah pun sudah dia curahkan dalam melayani Tuhan. Sehingga dia yakin mahkota telah tersedia bagiku. Hari ini, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan?
Mungkin ada waktu, saudara punya waktu untuk dikorbankan bagi Tuhan. Sudahkah saudara berkorban bagi Dia? Mungkin ada tenaga yang bisa saudara korbankan untuk Tuhan, melayani Dia, berbuat sesuatu untuk Dia yang menyenangkan hatinya. Sudahkah saudara berkorban bagi Tuhan? Atau mungkin ada dana, ada materi, di mana saudara diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya saudara juga rindu untuk menjadi berkat. Apa yang sudah saudara korbankan bagi Tuhan yang telah berkorban bagi saudara? Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota itu, dan nanti saat aku menghadap Tuhan, mahkota itu akan dikaruniakan. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena dia telah berkorban bagi Tuhan. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita relakan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, atau apa saja yang bisa kita korbankan bagi Tuhan, mari lakukan selagi masih ada waktu, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi alasan dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua dia menegaskan bahwa dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai pertandingan. Dan kemudian dia jalani pertandingan itu, dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa dalam perjalanannya dia telah bertanding dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir, di mana dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Itu artinya bahwa dia begitu yakin bahwa saat dia bertanding dengan baik, dan kemudian dia akhiri juga dengan baik. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita saat ini, saya rindu kita merenung. Dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, saya rindu kita merenung, apakah kita sedang menjalani pertandingan ini dengan baik? Pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu sebuah pertandingan. Apakah kita sedang bertanding dengan baik? Dan kemudian, apakah kita akan mencapai garis akhir? Terlalu banyak orang yang gugur di tengah jalan oleh karena penderitaan lah, oleh karena masalah lah, oleh karena persoalan, dan berbagai banyak alasan yang lain. Tetapi saat ini kalau kita rindu nanti kita akan menerima mahkota dari Tuhan, bertandinglah dengan baik, artinya jalani hidup ini dengan sesuai dengan aturan firman Tuhan, dan kemudian akhirilah dengan baik. Finishing well. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Biarlah dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita terus bertanding dan jalani semuanya dengan cara yang baik, dan nanti kita akan mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, jalani hidup saudara dengan baik, dan pastikan saudara tetap bertekun apapun dan apapun, bagaimanapun yang terjadi yang saudara hadapi hari ini. Ada beban, ada masalah, ada persoalan, apapun yang saudara hadapi, tetaplah bertahan sampai akhir. Dan kemudian yang ketiga, saudara, Paulus juga menegaskan, dan itu masih ada di ayat 7, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus, kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia? Karena dalam perjalanan hidupnya dia telah memelihara iman. Dia tunjukkan betul bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Dia pelihara iman itu sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada godaan dan sebagainya dan sebagainya. Dia memelihara iman. Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita akan Tuhan hari ini? Masihkah kita melangkah dalam iman? Ataukah hari ini jangan-jangan terlalu banyak orang-orang Kristen yang mulai mengikut Tuhan hanya sebagai kebiasaan, rutinitas, dan ikut-ikutan? Masihkah ada peran iman luar biasa di sana, peran iman yang besar di sana, di mana pengiringan kita akan Tuhan, kita lakukan semuanya itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan, karena ada iman yang terpelihara di hadapan Tuhan.
Paulus, saudara, kenapa menderita pun dia siap, kenapa berkorban pun dia siap, bahkan kenapa mati pun akhirnya dia siap, karena ada iman yang dia pelihara di dalam kehidupannya. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi saat ini, yang ketiga yang perlu kita renungkan, masihkah kita memelihara iman? Masihkah iman itu lebih penting daripada semuanya bagi kita? Itu perenungan bagi kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari Paulus, di mana satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ada orang-orang yang akan menerima mahkota, tapi ada orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Tetapi Paulus dari semasa hidupnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia, dan dia juga begitu yakin nanti saat dia menghadap Tuhan, dia akan terima mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Bahkan darah pun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, dia bertanding dengan baik dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia pelihara iman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Yang kita kejar bukan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi yang akan kita terima adalah mahkota. Sebentar lagi saudara akan beraktivitas kembali, saudara akan bekerja, saudara akan berbisnis, saudara akan berusaha. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, semua yang saudara capai di dunia ini saudara akan tinggalkan. Tetapi ketika saudara rela berkorban, ketika saudara bertanding sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika saudara pelihara iman, saudara akan menerima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kelak kita akan menerima mahkota. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
Kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.